Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun bagian pendahuluan dalam suatu penelitian atau dalam suatu proposal penelitian. Di sini saya akan membahas secara khusus terkait apa sih konten dalam bagian pendahuluan itu, gitu. Jadi ada pernyataan masalah hingga pertanyaan penelitian. Jadi saya akan fokus di sana. Semoga nanti dengan konten ini kalian akan bisa mendapat ilmu yang bermanfaat ya, sehingga nantinya proposal penelitian kalian bisa dijabarkan dengan baik. Baik, pernyataan masalah ya. Ini maksudnya pernyataan masalah itu adalah bagian pendahuluan ya. Jadi kalau di beberapa riset di luar negeri, background itu bisa juga disebut sebagai pernyataan masalah atau problem statement. Nah, bagian pendahuluan ini hendaknya harus memuat 7 hal ini, yaitu pernyataan yang jelas bahwa suatu masalah memang ada, kemudian ada bukti-bukti yang mendukung masalah Anda, kemudian ada bukti runtutan peristiwa ya yang menyebabkan terjadinya masalah, kemudian beberapa definisi konsep ya, terminologi ini istilah ya, beberapa definisi istilah. Kemudian deskripsi yang jelas terkait konteks riset Anda. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu di sini. Kemudian analisis singkat Anda, kemungkinan penyebabnya apa. Dan yang terakhir, pernyataan yang spesifik dan jelas. Jadi maksudnya pernyataan yang Anda susun itu harus cukup spesifik dan jelas. Nah, dari slide pertama tadi, kita coba breakdown. Jadi untuk mempermudah Anda dalam penulisan ya. Jadi sebenarnya dalam 7 poin ini, kalau di breakdown atau di pisah-pisah lagi, itu apa saja sih komponen dalam pendahuluan itu gitu. Nah, kurang lebih ada 7 nanti ya. Iya, 7. Ada 7 komponen. Jadi pertama harus ada topik gitu ya. Topik ini apa? Topik ini adalah deskripsi singkat dari area riset Anda. Jadi di awal itu Anda harus statement, Anda harus menyatakan atau menuliskan topik riset Anda. Gitu. Kemudian yang kedua, setelah topik harus ada masalah penelitian. Ya, masalah penelitian. Apa maksudnya masalah penelitian di sini? Maksudnya adalah Anda menjabarkan ya apa yang menjadi perhatian Anda dan kontroversi apa yang terjadi di situ. Tadi kan Anda berangkat dari topik ini ya. Anda berangkat dari topik, kemudian turun ke masalah penelitian. Nah, masalah penelitian itu yang dijabarkan adalah adanya gap atau kekosongan antara apa yang diinginkan oleh peneliti dan apa yang diamati. Gitu. Jadi Anda harus mampu menyatakan bahwa dari topik yang Anda pilih itu ada masalah nih sekarang gitu. Jadi yang idealnya seperti A misalkan, tapi yang kejadian di lapangan itu B. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah latar belakang dan justifikasi. Nah, latar belakang dan justifikasi ini kontennya adalah bukti dan relevansi dari literatur dan data. Gitu ya, yang menunjang atau mendukung bahwa masalah Anda memang ada gitu. Bukan Anda yang mengada-ngadakan, tapi memang masalah itu ada berdasarkan data dan literatur yang Anda dapatkan. Gitu. Nah, secara teoritis itu minimal sekali itu Anda harus mampu menjabarkan 2 referensi yang mendukung Anda gitu, itu minimal. Lebih akan lebih baik jika bisa lebih dari 2 gitu. Nah, selain referensi,
juga hendaknya harus ada dasar teoritis yang Anda paparkan secara singkat di bagian pendahuluan ini. Kemudian kurangnya bukti. Nah, ini nyambung ya dari masalah penelitian, kemudian Anda beberkan dasarnya, kemudian Anda beberkan lagi kurangnya bukti. Ini maksudnya kurangnya bukti apa? Kurangnya bukti akan uh, masalah yang Anda akan teliti ini belum cukup diberikan perhatian untuk diteliti gitu. Itu maksudnya kurangnya bukti. Ya, jadi kurangnya bukti ini maksudnya Anda harus bisa membuat kurang lebih ya minimal ya satu paragraf itu yang menyatakan bahwa uh, ternyata ya berdasarkan data dan literatur yang saya peroleh masalah penelitian yang akan saya angkat ini belum cukup diberikan perhatian gitu, belum cukup dieksplorasi gitu untuk diteliti gitu. Jadi harus ada koneksi antara tiga hal ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah audiens. Penting di sini untuk Anda menjabarkan kira-kira siapa saja yang akan mendapatkan manfaat dari riset Anda gitu. Jadi jangan sampai Anda tidak memaparkan ini karena pada intinya riset itu adalah riset yang baik adalah riset yang membawa manfaat. Jadi Anda harus tahu siapa yang diuntungkan atau dapat memanfaatkan riset Anda. Gitu. Bisa selain tentunya diri Anda sendiri ya. Bisa misalkan uh, lembaga apa atau para guru misalkan atau analis ekonomi atau masyarakat luas. Masyarakat luas maksudnya apa, yang mana misalkan. Jadi harus spesifik gitu. Anda harus sampaikan itu. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah harus ada uh, pemaparan tentang definisi terminologi. Tapi itu juga jika diperlukan. Tidak harus ya, karena ini masih bagian pendahuluan. Gitu. Kemudian harus ada juga tujuan penelitian. Ya, ini di akhir ya, di akhir. Jadi di akhir problem statement atau di akhir pendahuluan Anda harus mampu menjabarkan tujuan riset Anda itu apa. Biasanya dimulai dengan tujuan penelitian ini adalah bla 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 atau penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla.